Baik, selamat sore, teman-teman para pendoa kerahiman ilahi yang dirahimi Tuhan. Sore, Romo. Ya, hari ini saya mau memberikan dengan tema The Gift atau rahmat yang telah kita terima dari Tuhan. Dan secara khusus kita akan bicara tentang to love, to forgive, and to serve. Mengasihi, mengampuni, dan melayani. Itulah rahmat yang terbesar yang kita peroleh dari Tuhan Allah sendiri melalui putranya Yesus Kristus. Saya akan menampilkan PowerPoint supaya kita bisa belajar bersama. Oke, bisa dilihat ya. Baik, hari ini kita kerahiman ilahi dari PDKI dan KSP, Paroki Santo Yakobus Surabaya. The gift adalah rahmat. Itu banyak rahmat, tetapi yang mau kita renungkan dari kerahiman Allah adalah kasihnya, kerahimannya, pengampunannya, dan pelayanannya luar biasa. Yesus mau melayani kita sampai dia wafat di kayu salib. Yesus mencintai kita sampai wafat di kayu salib. Yesus bahkan mengampuni kita. Di atas kayu salib pun Tuhan Yesus masih, ya Bapa ampunilah mereka. Dan Yesus selalu melayani kita. Menyembuhkan orang sakit, mengajar tentang hal kebaikan. Itulah yang mau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari setelah kita secara liturgi berdevosi kepada kerahiman ilahi. Tentu kita tidak berhenti pada devosi liturgi kerahiman ilahi. Yang lebih penting lagi adalah dalam kehidupan sehari-hari kita bisa memancarkan kerahiman itu. Allah telah merahmati kita begitu banyak rahmat, maka kita juga harus bisa menjadi rahmat berkat bagi orang lain. Baik, saya mengambil dari Markus 12, 28 sampai 34. Itu hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Dan jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu, kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa Allah adalah Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Dan Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, lalu ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan kepada sesuatu kepada Yesus. Tidak jauh dari kerajaan Allah, itu berarti tidak jauh dari the gift, tidak jauh dari rahmat yang memimpin kita, yang menyelimuti kita, yang menghidupi kita, yang mengalir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita juga harus mengalirkan rahmat ini kepada orang lain sebagai seorang devosan kerahiman ilahi yang begitu dekat dan begitu merasakan Allah itu Maha Rahim. Allah Maha Kasih, Maha Pengampun, dan Maha Melayani, mau berkorban.
Maka yang pertama adalah the gift of believing. You are loved. Yaitu rahmat percaya bahwa kamu dicintai. Atau rahmat percaya bahwa kita semua ini dicintai. Apalagi para devosan kerahiman ilahi. Kita yakin sekali bahwa kita dicintai. Engkau pantas dicintai, dan engkau sudah dicintai melalui putranya di kayu salib. Itu menunjukkan bahwa Allah mencintai kita dengan cinta yang sehabis-habisnya. Maka Victor Hugo berkata, kebahagiaan tertinggi dari hidup adalah pengakuan bahwa kita itu dicintai. Saudara-saudara yang terkasih, betapa banyak orang hidup sekarang ini sudah mengalami kekeringan dalam cinta kasih. Maka di sini kita yang sudah mengalami dan percaya bahwa rahmat Allah adalah rahmat Allah yang mengasihi, maka kita juga harus menjadi orang dalam kehidupan sehari-hari sebagai devosan kerahiman ilahi, berani berbagi kasih. Maka dasar keyakinan ini adalah perasaan kita bahwa diri kita berarti dan pantas dicintai. Maka keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang anggota keluarganya merasa dicintai satu dengan yang lain dan merasa berarti bagi yang lain. Maka keyakinan bahwa diriku dicintai adalah dasar bagi setiap keluarga. Jangan sampai di dalam keluarga, jangan sampai anggota di dalam komunitas merasa dikucilkan, merasa disisihkan, merasa tidak dicintai. Itu yang pertama. The gift of believing you are loved. Rahmat percaya bahwa kita semua adalah dicintai oleh Tuhan. Yang kedua adalah the gift of being yourself. Rahmat untuk menjadi diri sendiri. Sebagai seorang devosan kerahiman ilahi, kita harus bisa sungguh-sungguh menjadi diri kita sendiri atas pengalaman hidup kita, bagaimana Allah mencintai kita dari sejak lahir sampai sekarang, dalam perjalanan suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Tuhan tidak butuh cloning atau mengambil sel para santo-santa supaya menjadikan kita santo-santa, supaya kita terkenal. Bukan. Tuhan tidak butuh cloning, tapi Tuhan menginginkan keaslian, keunikan, otentisitas diri kita, individualitas kita untuk memperkaya keluarga kita. So, be yourself. Jadilah diri kita yang terus-menerus diperkaya oleh kerahiman Tuhan. Yang ketiga, the gift of presence. Yaitu rahmat kita hadir. Itu spiritualitas kehadiran. Be there, hadir. Be present lovingly. Hadir dengan cinta kasih. Attentively. Hadir dengan penuh perhatian. Actively. Hadir dengan aktif, terlibat di dalam keluarga maupun komunitas. Maka hadirlah dengan penuh cinta, perhatian, dan keaktifan yang berdaya guna dalam setiap kesempatan dan dimanapun kita berada, maka kita harus membiasakan diri di dalam kebersamaan keluarga, kebersamaan komunitas, dan menjadi modal dasar untuk membangun rasa kekeluargaan atau komunitas Kristiani. Maka hadirlah dalam kebersamaan keluarga atau komunitas itu. Bukan hanya hadir, sekedar hadir, bukan hanya sekedar absen, tetapi hadir dengan sepenuh hati, hadir dengan penuh cinta, hadir dengan penuh perhatian, dan hadir penuh dengan keaktifan. Bukan pasif, tetapi ikut terlibat. Keempat adalah the gift of hearing. Rahmat untuk mendengarkan. Sharingkan kata-kata
sharingkan ide, perasaan, dan perhatian kita, dan dengarkan apa yang orang lain katakan, dan apa yang sementara terjadi, serta apa yang tidak terkatakan, tapi terekspresikan dalam bahasa tubuhnya. Dengarkan yang tua, yang muda, yang bermasalah, dan masa lalu seseorang. Keluarga atau komunitas yang sehat adalah yang setiap anggotanya mempunyai kemampuan mendengarkan satu sama yang lain, bukan justru menggosip satu sama yang lain, bukan justru menyalah-nyalahkan, merendahkan orang lain, tetapi the gift of hearing adalah keluarga atau komunitas yang sehat adalah yang anggotanya mempunyai kemampuan untuk mendengarkan curahan hati permasalahan orang lain. Karena itu mengungkapkan suatu cinta kasih kita. Hati kita yang luas untuk mendengarkan curahan hati orang, permasalahan orang. Itulah the gift of hearing. Yang kelima adalah the gift of speaking. Rahmat untuk berbicara. Maka berbicara selagi dibutuhkan. Keluarga atau komunitas Kristiani yang sehat adalah keluarga atau komunitas yang anggota-anggotanya berani mengambil resiko untuk berbicara secara terbuka, jujur, langsung, dan penuh perasaan. Bukan lewat orang belakang, bukan lewat bicara-bicara di belakang orang yang bersangkutan. Tetapi the gift of speaking adalah suatu rahmat di mana kita berusaha untuk berbicara secara terbuka dengan orang yang barangkali sedang bermasalah dengan kita, atau orang yang sedang perlu dengan kita. Kita harus belajar terbuka, jujur, langsung, dan penuh perasaan. Tidak lewat belakang orang itu kita ngomong-ngomong atau ngegosip. Lalu komunikasi adalah bagian terpenting dalam hidup keluarga atau komunitas. Karena dari situ akan terbangun kepercayaan dan peneguhan yang membebaskan kita dari rasa terisolasi dan kesepian. Jangan sampai ada di dalam keluarga dan komunitas, satu dengan yang lain saling mendiamkan. Itu akan membuat orang terisolasi dan mengalami kesepian. Padahal Tuhan sudah memberikan rahmat kepada kita. Keenam adalah the gift of sensitivity. Itu rahmat kepekaan. Pekalah pada kebutuhan dan perasaan orang lain. Jangan menuruti ego kita. Luka dan penderitaan adalah konsekuensi yang harus dibayar jika kita mau menjadi pribadi yang peka. Seperti halnya Tuhan Yesus, peka terhadap kita yang berdosa. Tuhan Yesus peka terhadap anak-anak yang mau diusir oleh murid-murid. Tuhan Yesus peka terhadap wanita yang kedapatan berzinah dan mau dihukum rajam. Dan itu semua membutuhkan pengorbanan. Tetapi justru banyak hal baik terjadi di dunia ini karena kehadiran kita pribadi-pribadi yang mempunyai kepekaan, ketergerakan hati untuk berbelas kasih dan berbela rasa, compassion terhadap orang lain. Kepekaan atau compassion merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah keluarga atau komunitas Kristiani. Keutamaan lain akan muncul dari rahmat kepekaan ini, yaitu kesopanan satu dengan yang lain, simpati satu dengan yang lain, saling pengertian satu dengan yang lain, ada kesabaran dan ketergerakan hati untuk berbelas kasih dan berbela rasa, yaitu compassion. Yang ketujuh adalah the gift of affirmation, yaitu rahmat meneguhkan. Teguhkanlah orang lain, teguhkanlah anggota dalam keluarga satu dengan yang lain, teguhkanlah anggota komunitas kita satu sama lain, karena setiap pribadi butuh peneguhan, butuh afirmasi. Kebanyakan orang itu jauh lebih lemah daripada yang kelihatan. Mereka butuh peneguhan,
dan perhatian kita. Sebuah sapaan yang tulus, sebuah anggukan, sebuah senyum yang ikhlas, keramah tamahan, itu akan membuat keluarga kita, komunitas kita, dunia kita berubah menjadi dunia yang ramah. Menggantikan dunia yang penuh dengan kekerasan, kebencian, dendam, iri hati, dan seterusnya. Maka kita sebagai seorang devosan kerahiman ilahi harus berani meneguhkan orang-orang lain dengan sapaan, anggukan, senyum, keramahan, dan membuat keluarga komunitas kita menjadi berubah menjadi lebih baik. Kedelapan, the gift of forgiveness, rahmat pengampunan. Ampunilah dan terimalah pengampunan. Rekonsiliasilah bahwa kita semua butuh pengampunan Tuhan. Kita mengakui keberdosaan kita dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Segala bentuk pembaharuan bermula dari pertobatan. Jangan kita mendendam. Jangan pernah ada pintu mendendam. Jangan pernah ada pintu kekerasan satu dengan yang lain. Tetapi yang ada adalah pintu pengampunan. Seperti Tuhan Yesus yang mewakili kerahiman Allah di atas kayu salib. Ketika dia melihat orang-orang yang meludahi dia, menghina dia, mencambuk dia, memahkotai duri, mengecek dia. Di atas kayu salib, hati yang rahim ini masih keluar kata-kata yang luar biasa. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hati Yesus adalah hati yang terluka, namun tetap terbuka untuk mengalirkan rahmat, kasih, dan pengampunan. Sedangkan hati kita manusia cenderung hati yang kalau terluka atau tersinggung sedikit menjadi tertutup dan mengeras. Tertutup berarti kita tidak menganggap lagi saudara. Dan kita mengeras menjadi dendam kepada yang. 9, the gift of confrontation. Rahmat untuk berkonfrontasi. Konfrontasi adalah saling tantanglah satu sama lain dalam arti yang positif. Lawannya konfrontasi adalah membiarkan, terjadi pembiaran yang nadanya adalah negatif. Membiarkan orang terjerumus, membiarkan orang terkena narkoba, membiarkan orang menjadi jahat. Maka kita harus punya the gift of confrontation. Dalam arti yang positif, konfrontasi adalah mengingatkan, menasehatkan. Duduklah bersama-sama untuk mengklarifikasi setiap persoalan dan masalah. Tunjukkan apa yang terbaik dalam diri orang lain, dan tuntutlah dia untuk menghidupinya. Tidak pernah membuat tuntutan bagi orang lain berarti kita menghancurkan orang itu secara perlahan-lahan. Seringkali kita tidak enak kalau untuk mau menegur. Kadang-kadang kita tidak merasa kuat, berani untuk berdialog, mengklarifikasi permasalahan. Kadang-kadang orang membiarkan itu. Dan sesuatu kesalahan, keberdosaan kalau dibiarkan akan menjadi semakin besar. Dampaknya pun semakin besar, yaitu akan menghancurkan kita. Oleh karena itu, di dalam keluarga, di dalam komunitas, kita harus berani berkonfrontasi untuk menasehati, menegur perbuatan yang tidak baik. Tetapi pribadi tidak boleh ditolak. Pribadi harus tetap dicintai, dikasih, dan diampuni. Tapi perbuatan yang boleh ditolak, perbuatan yang boleh dikonfrontasi, supaya kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau saya tersesat, tegurlah saya, nasihati saya. Maka saya supaya kembali ke jalan Tuhan yang benar. Kalau saudaramu salah, tegurlah empat mata. Supaya dia juga kembali ke jalan yang benar. Peneguran dengan penuh kasih, teguran dengan penuh pengampunan, teguran dengan penuh rendah hati, bukan mengadili.
10 adalah the gift of service, itu rahmat pelayanan. Ya. To serve. Ya. Hiduplah untuk sesuatu, hiduplah untuk seseorang. Keluarga mati jika para anggotanya adalah pribadi-pribadi yang ego dan berpamrih. Apa-apa tidak tulus, apa-apa harus ada imbalan. Keluarga butuh orang-orang, juga komunitas, butuh orang-orang yang mau terlibat dalam perjuangan orang lain untuk memberikan pengharapan dan kegembiraan. Itu yang disebut to serve, melayani. Tuhan Yesus juga mau keluar dari komunitas para rasul ketika dia mau melayani, menyembuhkan orang-orang sakit, dia mengajar. Maka kita juga harus melayani. Kalau di dalam satu keluarga, dalam satu komunitas, semuanya justru ingin dilayani, maka saya yakin komunitas atau keluarga itu menutup rahmat Tuhan. Tapi di mana ada suatu anggota keluarga, di mana ada suatu keluarga, di mana ada suatu komunitas Kristiani, justru anggotanya punya semangat melayani, bukan dilayani, maka komunitas itu akan hidup, berkembang, dan memancar. 11 adalah the gift of creativity, rahmat kreativitas. Lakukanlah sesuatu yang baru. Inilah yang membedakan manusia dan makhluk lainnya. Keluarga atau komunitas yang anggotanya adalah orang-orang yang kreatif, maka akan menjadi keluarga atau komunitas yang hidup, penuh rencana dan aktivitas. Tidak pernah mandek, tidak pernah pasif, tapi terus berkreativitas. Allah hadir melalui talenta-talenta yang diberikan kepada kita. Allah hadir melalui kurnia karunia yang diberikan kepada kita. Karunia dan talenta itu harus dikembangkan agar bermanfaat bagi orang banyak. Itulah yang disebut the gift of creativity. 12, the gift of leadership, itu rahmat kepemimpinan. Pimpin dan taatlah. Kepala keluarga atau seorang pemimpin komunitas adalah pelayan dalam keluarga maupun komunitas. Mereka harus menyelaraskan dengan sikap Yesus sebagai pemimpin dalam berelasi dan mengambil keputusan. Biasanya nih, seorang suami adalah imam di dalam keluarga. Biasanya. Tapi kadang-kadang bisa juga istri yang menjadi kepala keluarga. Nah, di sini dibutuhkan rahmat kepemimpinan. Kita belajar dari Tuhan Yesus sebagai pemimpin gembala yang baik. Dia mengenal domba-dombanya dengan namanya. Artinya mengenal dengan secara pribadi. Seorang pemimpin, seorang kepala keluarga harus mengenal anggotanya dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita mau mengenal anggota sungguh-sungguh, kita harus mencintai, mengasihi. Kalau ada kesalahan, kita harus mengampuni. Dan kita tetap melayani. Itulah the gift of leadership. Yang keempat adalah the gift of laughter. Ya. Rahmat untuk tertawa. Senyum, tertawa, sukacita. Karena komunitas Kristiani, keluarga Kristiani, komunitas Kristiani, sekalipun ada salib yang harus dibawa, dia harus tetap tersenyum. Peace begins with a smile. Kedamaian dimulai dari senyuman. Jangan membuat diri terlalu serius. Ada begitu banyak alasan untuk tertawa dalam hidup ini. Tertawa dalam arti sukacita. Tertawa akan meringankan tekanan dan beban hidup sehari-hari. Sense of humor menjadi penting dalam sebuah keluarga atau komunitas. Kalau kita ada sense of humor, maka kita menjadi ringan mengerjakan sesuatu.
Karena suatu hati yang bahagia, hati yang sukacita, hati yang tertawa, dan kita tetap bekerja dengan efektif dan efisien. Tapi wajah yang terus dibebani dengan wajah yang sedih, wajah yang marah, wajah yang berbeban berat, itu tidak memunculkan ada rahmat dari Tuhan. Seolah seperti kuburan. Di luarnya bagus, dihias dengan bagus, nisan yang bagus, tapi dalamnya hanya ada kebekuan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada kehangatan, yang ada hanya tulang belulang yang mati. Nah, jangan sampai keluarga atau komunitas kita juga seperti makam, seperti kuburan. Dilihat dari luar rumahnya bagus, tapi di dalam ada kebekuan, tidak saling berbicara, ada kesedihan, muka muram, marah-marah, dan seterusnya. Maka rahmat tertawa penting bagi kita, menandakan kita adalah keluarga atau komunitas yang bahagia. Dan yang terakhir adalah the gift of faith, rahmat iman atau kesetiaan. Iman atau kesetiaan adalah dasar hidup keluarga. Kita menerima cinta Tuhan dengan penuh kegembiraan dan bagikanlah itu kepada setiap orang. Kita berkumpul untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan dan memenuhi misi kita. Kita mencari kehendaknya di dalam setiap keputusan kita. Maka saya selalu mengatakan betapa indahnya kita bisa berdevosi kerahiman. Dalam artian devosi liturgi, dengan doa koronta, bacaan kitab suci, tetapi tidak cukup. Karena rahmat kerahiman itu harus dipancarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik di dalam keluarga, di dalam komunitas, maupun di dalam masyarakat. Nah, 14 rahmat inilah, Bapak Ibu yang terkasih, 14 rahmat inilah yang harus kita praktekkan, harus kita usahakan, harus kita pancarkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita tidak hanya mandek dalam devosi liturgi, tapi harus memancar. Dan itu yang Tuhan inginkan. Supaya dengan demikian banyak orang nantinya akan mengenal kerahiman Allah dan percaya kepada kerahimannya. Amin. Mungkin sampai di situ saja ya. Kita mengakhiri devosi pada sore hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Romo Budi Santoso, MSc. Silakan Romo. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kegiatan doa kita pada hari ini, doa kepada kerahiman ilahi yang kami andalkan, dan mengandalkan diri kami sendiri, tapi Yesus andalanku. Memang Yesus adalah andalan kita. Dalam keadaan apapun juga, kita harus mengandalkan Yesus. Dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit, kita mengandalkan Yesus. Dan biarkan rahmat kerahiman Allah ini menjadi kekayaan hati kami, sehingga memancar di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam komunitas-komunitas kita, supaya cahaya karitas dan veritas, cahaya cinta kasih dan kebenaran ilahi membimbing kami, membimbing komunitas kami, memancar dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan cahaya cinta kasih dan cahaya kebenaran ilahi. Maka turunkanlah ya Tuhan berkat karitas dan veritas, berkat cinta dan kebenaran ilahi-Mu kepada kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Mohon waktunya Bapak Ibu untuk mendengarkan beberapa pengumuman sebagai berikut.